Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Muhammad Imam yang beranggotakan saya sendiri Andriandika Rafif dan rekan-rekan saya. Saya Faris Saiman Zaksono. Saya Kakak Setrio Dantara. Saya Farel Tegar Real. Saya Muhammad Imam Habibi. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang simulasi yang kami lakukan di NetLogo, terutama di simulasi untuk lalu lintas. Langsung saja masuk ke simulasinya. Simulasi pada model NetLogo ini digunakan untuk menggambarkan sistem lalu lintas pada jaringan jalan yang terdiri dari beberapa persimpangan berbentuk grid. Tujuan dari simulasi ini sendiri adalah untuk menganalisis bagaimana pergerakan kendaraan dan pengaturan lampu lalu lintas dapat mempengaruhi kondisi lalu lintas seperti kemacetan, kecepatan kendaraan, dan waktu tunggu kendaraan di persimpangan. Dengan adanya simulasi ini, kita tuh dapat mengamati perilaku sistem lalu lintas secara dinamis tanpa harus melakukan percobaan langsung di dunia nyata. Baik, untuk penerapan yang pertama kita harus tentukan ukuran gridnya terlebih dahulu, yaitu 5 kali 5. Dan untuk setiap kotaknya itu ditandakan sebagai blok jalan. Untuk titik pertemuan itu adalah persimpangannya. Jika ikon mobil kecil berwarna biru bergerak di sepanjang jalan, biasanya ditandai dengan merah itu artinya berhenti dan hijau artinya jalan. Nah, untuk bagian kanan terlihat jaringan jalan berbentuk grid dengan beberapa persimpangan. Kendaraan bergerak mengikuti jalur jalan dan harus berhenti atau berjalan sesuai dengan kondisi lampu lalu lintas yang sudah berubah di setiap persimpangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parameter simulasi. Jadi di simulasi lalu lintas ini terdapat panel kiri yang berisi parameter. Nah, variabelnya itu dapat berubah untuk melihatnya, untuk melihat bagaimana kondisi lalu lintas yang dimodifikasi. Nah, yang pertama ada grid size X dan grid Y. Jadi di sini grid X merupakan jumlah persimpangan secara horizontal atau ke samping, sedangkan yang grid Y merupakan persimpangan secara vertikal atau ke atas bawah. Nah, contohnya jika nilainya kecil, maka jalannya sedikit. Nah, jika diberikan nilai besar, maka persimpangannya akan banyak. Selanjutnya ada number cars, yaitu jumlah kendaraan yang ada dalam simulasi lalu lintas. Jadi semakin besar nilainya, ya otomatis akan banyak kendaraan yang ada di jalan. Sehingga parameter ini digunakan untuk mengatur tingkat kepadatan yang ada pada lalu lintas. Selanjutnya ada speed limit. Jadi speed limit di sini merupakan parameter yang menentukan batas kecepatan maksimum pada semua kendaraan. Jadi, parameter ini mempengaruhi kelancaran pergerakan kendaraan yang ada di jalan. Seperti jika speed limitnya tinggi, maka kendaraannya bisa bergerak lebih cepat. Selanjutnya, ada trik per cycle. Jadi, di sini untuk menentukan lama waktu siklus dari lampu lalu lintasnya. Di sini artinya untuk mengatur berapa lama lalu lintas yang bertahan sebelum berubah warna. Di sini parameter ini sangat mempengaruhi kelancaran arus kendaraan yang ada di persimpangan. Selanjutnya ada current phase. Jadi di sini untuk menunjukkan fase lampu lalu lintas yang sedang aktif. Yang berarti eh, jika arah yang sedang mendapat lampu hijau dan kendaraan dari arah lain tersebut bisa bergerak. Nah, di sini parameternya dapat membantu kita dalam melihat kondisi lampu lalu lintas saat simulasi dari NetLogo berjalan. Yang terakhir ada power dan current auto. Di sini
Uh, yang pertama, power. Power di sini digunakan untuk menghidupkan atau menjalankan simulasi tersebut. Karena itu digunakan untuk mengatur lampu lalu lintas secara otomatis. Yang artinya, jika aktif, lampu akan berubah sendiri mengikuti sistem yang sudah kita atur sebelumnya. Jika tidak aktif, sehingga lampu bisa diatur secara dapat manual. Lanjutnya, Oke, selanjutnya pada bagian kiri simulasi terdapat beberapa tombol kontrol yang digunakan untuk mengoperasikan jalannya simulasi lalu lintas. Tombol pertama itu setup. Tombol ini digunakan untuk mempersiapkan kondisi awal simulasi. Jadi ketika tombol ini ditekan, sistem akan membuat jaringan jalan sesuai dengan ukuran grid yang telah ditentukan serta menempatkan kendaraan secara acak pada jalur yang tersedia. Lalu ada tombol Go. Tombol ini digunakan untuk menjalankan simulasi. Setiap tombol Go ditekan, kendaraan akan mulai bergerak mengikuti aturan lalu lintas dan kondisi lampu pada setiap persimpangan. Simulasi akan berjalan secara terus-menerus hingga dihentikan atau dipencet tombol Go kembali. Lalu ada tombol Change Light. Tombol ini berfungsi untuk mengubah kondisi lampu lalu lintas secara manual pada persimpangan yang dipilih. Dengan tombol ini, pengguna dapat mengatur kapan lampu berubah dari merah menjadi hijau atau sebaliknya. Tombol berikutnya itu Select Interaction. Tombol ini digunakan untuk memilih persimpangan tertentu pada peta simulasi. Setiap persimpangan dipilih, pengguna dapat melakukan pengaturan lampu lalu lintas secara spesifik pada titik tersebut. Jadi dengan adanya tombol-tombol ini, pengguna dapat mengatur atau menjalankan serta mengamati bagaimana perubahan pengaturan lampu lalu lintas yang dipengaruhi oleh pergerakan kendaraan dalam simulasi. Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu graphic output. Graphic output ini berada di bagian bawah. Graphic output adalah merupakan hasil grafik akhir dari simulasi, yaitu menunjukkan bahwa apakah data dari simulasi ini jika dikombinasikan beberapa elemen yang teman saya jelaskan tadi, apakah berpengaruh baik atau berpengaruh tidak baik. Jadi di bawah ini ada tiga grafik, yaitu stop car, average speed of car, average wait time of car. Stop car yaitu menunjukkan grafik yang menandakan berapa banyak kendaraan yang berhenti selama simulasi ini berjalan. Kemudian average speed of car yaitu rata-rata kecepatan dari setiap masing-masing kendaraan. Kemudian average wait time of car is berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kendaraan itu menunggu selama pergantian lampu lalu lintas terjadi. Kemudian analisis hasil simulasi. Untuk simulasi ini bisa dijalankan untuk melihat hasil akhirnya. Bisa dilihat di sini bahwa dari simulasi yang kita lakukan dengan data seperti ini bisa disimpulkan bahwa stop car, average of car, dan average wait time of car itu terlihat stabil karena flow simulasi ini sangat stabil, sehingga data dari grafik stop car cenderung lebih stabil di angka 50. Sedangkan dari average speed of car bisa dilihat angka stabil di 0,4 untuk kecepatan rata-rata kendaraan. Sedangkan di average wait time of car cenderung stabil di angka 5-10, ya. Berarti waktu tunggu dari setiap masing-masing persimpangan atau kendaraan itu di 5-10 detik. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Dari apa yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, itu kita dapat menyimpulkan bahwa simulasi ini menunjukkan bagaimana parameter seperti misalnya grade X dan Y, ram cars, speed limit, trip per cycle,
sharing pace, dan lain-lainnya itu mempengaruhi siklus lalu lintas ke depannya. Entah itu akan menjadi lebih macet ataupun lebih lancar, itu juga tergantung dari parameter-parameter yang tadi saya sebutkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari simulasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, dan mohon maaf bila penjelasan kami kurang lengkap. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.